Selain dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan sejarah. Sejak kecil, kita sudah diperkenalkan oleh berbagai peristiwa atau sejarah pada masa lampau. Salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini memiliki makna tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok tidak hanya menjadi nama bagi sebuah tempat saja, melainkan menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu, seperti apa peristiwa Rengas Dengklok itu dan apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Berikut penjelasannya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok bermula karena ketidakselarasan pendapat serta pemikiran dari golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang terhadap Perang Dunia Kedua. Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah para anggota dan pengurus BPU PKI dan PPKI. Di antaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Rajiman Widyodiningrat. Sementara, tokoh-tokoh yang berada di balik golongan muda adalah Khairul Saleh, Sukarni, Adam Malik, Muwardi, Wikana, dan BM Diah. Di penghujung Perang Dunia Kedua, terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Salah satu tokoh muda tersebut adalah Sultan Syahrir. Ia mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Sultan Syahrir segera menemui Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Berita kekalahan inilah yang menjadi dasar untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Saat itu, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno, Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang, keduanya justru memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari dai Nippon. Sejalan dengan sikap Syahrir, golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh dan menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain termasuk Jepang. Pada pukul 22 malam hari itu juga, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI. Selain itu, Soekarno juga tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Bung Karno menolak seraya berkata tegas, "Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah kembali. Setelah gagal membujuk Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis pun merapat ke Cikini 71 Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03 waktu Indonesia bagian Barat, rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subianto, Margono, Wikana, Sukarni, Yusuf Funto, Singgih, Dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan lainnya. Rapat terakhir golongan muda bersepakat menculik Soekarno dan Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang.
Pada pukul 04 waktu Indonesia bagian Barat, sehari menjelang kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok, Karawang. Pelaksana penculikan itu adalah Khairul Saleh, Wikana, Dr. Muardi, Yusuf Kunto, Singgi, Dr. Sucipto, dan Sukarni. Soekarno dan Hatta ditempatkan di sebuah rumah, yaitu rumah milik Jao Kisong. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta berpangkat Sudanjo atau Komando Kompi. Akibat penculikan Soekarno dan Hatta, rapat PPKI yang sedianya digelar pada 16 Agustus pagi di bekas gedung Radvan Indi, Pejambon, terpaksa harus ditunda karena tidak ada yang tahu di mana kedua tokoh itu menghilang. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Ahmad Subarjo meminta golongan muda untuk segera membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sebagai gantinya, Ahmad Subarjo menjanjikan agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa pengaruh Jepang. Kesepakatan tersebut membuat Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo berangkat ke Rengas Dengklok guna menjemput Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya, di kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi, dan keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.